Bismillah walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, al-musyahidun wal musyahidat. Pada faedah kali ini kita akan mengupas bagaimana caranya menghafal Al-Qur'an yang insyaallah metode ini sangat pas. Satu, untuk para orang tua yang mengajarkan anaknya hafalan Al-Qur'an. Atau mungkin anaknya mendapatkan tugas dari sekolah, akan tapi kebetulan atau ya orang tua belum mampu untuk mengajarkan, baik dari sisi mungkin keilmuannya, cara ngajinya mungkin belum lancar, ya kemudian juga mungkin waktunya terbatas bagi orang tua. Kemudian yang kedua, cocok juga bagi mereka yang ikut halaqah tahfiz, di mana penting sekali bagi mereka memiliki thoriqah sendiri dalam menghafal Al-Quran. Kemudian yang ketiga, mungkin cocok sekali bagi mereka juga yang ingin menghafal Al-Quran, akan tapi mereka tidak ada guru pembimbingnya. Ya, bagaimana caranya? Kita ikuti. Yang pertama tentunya kita harus punya Android terlebih dahulu ya. Memiliki Android, kemudian kita masuk ke Play Store dan download Quran for Android. Ini yang Ana pakai di handphone Ana, yaitu Quran for Android. Walaupun sekali lagi, aplikasi di Play Store Al-Quran ini banyak sekali. Tapi kalau di HP Ana memilih ini dikarenakan cukup lengkap. Pertama, dari mukri'nya banyak, pembaca Al-Qurannya banyak. Kemudian yang kedua, terjemahannya juga ada, terjemahan ke dalam bahasa Indonesia dan ke dalam bahasa Inggris juga ada. Kemudian yang ketiga, tafsirnya pun ada, lengkap. Dan Anda rekomendasikan ya. Tapi sekali lagi ini bebas ya. Bebas, selera, kita tinggal cari di Play Store mana yang cocok bagi kita. Tip, setelah kita masuk ke Play Store dan ada tulisan Quran for Android, pemirsa, teman-teman download sekalian. Ya, download. Dan ketika download itu menghabiskan mungkin kuotanya 80 sampai 100 MB untuk mendownload mungkin gambar-gambarnya, gambar-gambar suratnya, dan lain-lain. Ya, karena Anda sudah memilikinya, jadi Anda hanya tinggal membuka saja, seperti ini. Nah, di sini lengkap, ya, surat-suratnya 30 juz. Ya, kemudian Anda akan, misalkan Anda ingin menghafal surat Al-Muluk. Kita buka surat Al-Muluk. Nah, ini adalah tampilannya. Ya, ini bentuknya mushaf muwajjah. Yang tidak tahu mushaf muwajjah silakan ya antum lihat video Ana yang terkait bekal menghafal, ya membaca dan memahami. Di situ ada terkait mushaf muwajjah. Yang jelas mushaf muwajjah ini adalah Al-Qur'an ya yang lembarannya diakhiri dengan ayat, bukan dipotong. Bukan maksudnya ayatnya sepotong, tidak, tapi lengkap. Ya, diakhiri dengan nomor ayat. Tip. Ketika kita sudah mendownload ini dan kita ada tampilan seperti ini, maka yang kita lakukan itu adalah memilih terlebih dahulu mukri'nya siapa, yang baca Al-Qur'annya siapa maksudnya. Ya, karena Anda sudah memilikinya dan Anda pun sekarang aktif di halaqah mutun dan Al-Qur'an di Masjid Nabawi. Kebetulan dan guru Ana itu Syekh Usama Hafizullah menyarankan Ana untuk sering-sering mendengarkan bacaan dari yaitu Syekh Ibrahim Al-Akhdar. Ya, walaupun boleh juga Dr. Aiman Suwaid. Ya, jadi teman-teman bisa bertanya kepada ya yang hafiz Quran, ya tanya kepada mereka bacaan mukri siapa yang pas buat kita. Kalau Ana sarankan Syekh Ibrahim Al-Akhdar. Ya, bisa juga Dr. Aiman Suwaid mengikuti Ustadz Ana ya. Baik. Setelah kita download, ya mungkin Ana akan Syekh Ibrahim Al-Akhdar, klik. Ya, sebelum kita menghafal, kita dengarkan terlebih dulu bacaan dari Syekh Ibrahim Al-Akhdar terlebih dahulu. Ayat yang pertama kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jikalau bacaan beliau terasa bagi kita nih terlalu cepat, maka kita tinggal klik yang ini, yang 1 kali. Nah, paling lambat itu 0,5. Nah, jadi kita sesuaikan saja dengan ya selera kita, pengennya lambat atau cepat. Ya. Kemudian kita dengarkan bacaan beliau ini sebanyak 10 kali sampai 20 kali. Ya, dengan klik yang ini. Kita dengarkan saja. Nah, yang ini kita hitung sendiri sampai 20 kali dengan melihat mushaf pilihan kita yang satu cetakan. Kalau Anda sarankan mushaf yang kita pakai itu adalah yang cetakan dari Majma' Fahad, ya. Majma' Al-Malik Fahad yang jadi standar di Madinah, di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, ya, dan pondok-pondok tahfiz ya yang ada di Indonesia. Ya, setelah kita mendengarkan sambil melihat bacaannya, tujuannya apa kita melihat agar bentuk tulisannya itu terpatri di dalam pikiran kita. Ya, terpatri di dalam hafalan kita. Kemudian setelah mendengarkan, maka barulah kita mulai membaca bacaan ayat tersebut sebanyak 20 kali. Ya, dengan melihat tentunya. Dengan melihat. Setelah 20 kali melihat, maka kita mencoba untuk mengulanginya sebanyak 5 kali dengan direkam. Ya, ulangi 5 kali dengan direkam. Nah, barulah kita cocokkan bacaan kita sesuai atau tidak dengan ayat yang sedang kita hafal. Kalau tidak, kita bisa setorkan ke teman kita dengan cara menelpon. Ya, kalau tidak ada yang membimbing dengan cara menelpon. Atau mungkin yang kedua kita ya mulai setorkan kepada ustadz kita, ustadz halakoh kita. Tip. Nah, ini ketika kita sudah mendapatkan nilai plus, nilai mumtaz dalam menghafal ayat pertama, ya kita mulai menghafal ayat yang kedua. Kita akan pakai yang agak lambat bacanya 0,5. Nah, ayat yang kedua. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Nah, kalau kita sudah masuk ayat kedua ini, kita dengarkan kembali dengan metode serupa seperti ayat yang pertama. Mendengarkan sambil melihat mushaf pilihan kita, dan usahakan sekali mushafnya jangan ganti-ganti, satu cetakan saja. Ya, kita melihat, ya, dan ulangi sebanyak yang tadi yang ayat pertama, ya, 20 kali mendengarkan dengan melihat, kemudian juga barulah kita fase keduanya kita yang membaca sendiri, ya, dengan cara melihat sebanyak 20 kali, barulah kita merekam suara kita dan disesuaikan dengan ayat sedang kita hafal, betul atau tidak, atau kita setorkan ke ustadz kita, atau setorkan ke teman kita dengan cara telepon, kalau memang kita tidak bisa ketemu. Nah, ketika kita ingin menghafal ayat yang ketiga, ya kita jangan dulu menghafal ayat yang ketiga, tapi kita gabungkan dulu ayat yang pertama dengan ayat yang kedua. Ya, bagaimana caranya? Kalau kita masih butuh mendengarkan, ya kita tinggal klik yang ini, yang icon ini ya. Nah, ayat kedua. Nah, kemudian kita putar rangkaian ayatnya bebas, mau 20 kali, lalu kita tinggal klik terapkan. Nah, kalau mungkin kita merasa cukup nih, kita tidak perlu mendengarkan lagi, boleh. Tapi kita ulangi. Ya, ayat 1 dengan ayat yang kedua kita baca sebanyak 10-20 kali. Ini tujuannya adalah mengikat antar ayat. Dikarenakan penting sekali ya, banyak orang hafal ayat ini akan tapi ayat setelahnya lupa. Nah, ini menghindari yang seperti itu. Kemudian kita barulah setorkan juga nih ayat 1-2 atau merekam suara kita ayat 1 dan 2. Betul apa tidak bacaannya. Setelah kita sudah dapat mungkin nilainya A, mumtaz, bagus, barulah kita menghafal ayat yang ketiga. Anda akan pakai
mode yang kali 1 ya, kecepatannya. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Nah, lakukan sama dengan cara kita menghafal ayat yang ke-1 dan yang kedua. Kemudian kita mulai masuk lagi ke fase yaitu mengikat ayat. Ya, kan tapi kita mulainya dari ayat yang kedua dan ayat ketiga. Tinggal klik saja di sini dari Al-Muluk ayat kedua, kemudian di sini tinggal klik ayat ketiga. Kemudian pilih rangkaian ayatnya mau dibaca berapa kali. Ya. Atau kalau kita merasa misalkan tidak perlu mendengarkan, kita saja yang baca boleh, tapi kita ulangi sebanyak 20 kali baru kita setorkan ke teman kita, ke ustadz kita, boleh. Ya. Nah, lakukan hal tersebut sampai pertengahan halaman, yaitu ayat ke-5. Kalau di sini ayat ke-5. Ya. Lakukan juga sama ya, sesuai dengan ayat pertama, ayat kedua dan ketiga tadi. Ya. Intinya semakin banyak mengulang, ya hafalan itu akan semakin kokoh. Itu sih, ya. Nah, barulah ketika kita sudah hafal 1 sampai 5 setengah halaman, maka baru kita menggabungkan ayat 1 sampai ke 5. Tinggal klik yang tadi, ya, yang roda ini kita. Nah, kalau ingin mendengarkan kembali ya, klik putar rangkaian ayat 20 kali bebas dan kita terapkan. Ya, tapi ini tidak mesti ya. Boleh kita langsung mengulang dengan lisan kita, diulangi sebanyak 20 kali. Tujuannya mengikat sekali lagi, mengikat antar ayat. Nah, ketika ini sudah 1 sampai 5 kita setorkan dan nilainya juga bagus, maka kita lanjutkan. Tapi kalau nilainya belum bagus, nilainya C, jayid, jangan. Ya, maka kita jangan dulu melanjutkan ke ayat setelahnya. Karena nanti akan sulit. Ya, ketika sudah nilainya ya jayid dan mumtaz, ya kita lanjut ayat 6, menghafalkan ayat 6 dengan metode serupa yang seperti kita menghafal ayat 1 dan 2. Kemudian kita mulai menggabungkan ayat ke-5 dan ayat ke-6. Ya, ayat ke-5 dan ke-6 kita tinggal klik saja di sini. Ya, ayat ke-5 ya sampai ayat ke-6. Nah, demikian dan kita lakukan sampai sampai akhir halaman. Nah, ini ayat 12. Nah, kemudian kita tidak serta-merta mengulang dari ayat 1, tapi kita mulai dulu menyetorkan, menghafal, merangkai, ya, menguatkan hafalan susunan ayatnya itu dari ayat ke-6 sampai ke-12. Ya, ketika itu sudah disetorkan ke teman kita juga, kita ke ustadz kita, sudah bagus, nilainya bagus, barulah kita mulai menghafal dari ayat 1, ya, membacanya dari ayat 1 sampai ayat ke-12. Ya, kita sering-sering mengulang. Sekali lagi, kaedahnya semakin banyak mengulang maka akan semakin kokoh hafalannya. Ya. Kemudian kita masuk nih ke bagian sangat penting juga, yaitu adalah mengikat antar halaman. Nah, ini. Jadi caranya gimana? Kita masuk dulu ke halaman selanjutnya. Ya, kita dengarkan metode yang serupa bacaannya dari. Ya, kita lakukan sebagaimana kita menghafal sebelumnya. Dengarkan dulu sambil melihat, kemudian hafalkan dulu ayat ke-13-nya. Kemudian gabungkan ayat ke-12. Di sini ada tulisan 12. Sampai 13. Ya. Lakukan ini sesering mungkin, ya, agar tidak lupa urutan ya halamannya. Ya. Jadi seperti itu, ya. Terus lakukan ya sampai ayat terakhir ya, sampai ayat terakhir. Nah, ini metode ini sangat bagus dan insya Allah kokoh ya bagi mereka yang serius tentunya, ya serius dan betul-betul mujahadah, ikhlas lillahi ta'ala, kemudian isti'anah, meminta tolong kepada Allah, berdoa, insya Allah Allah akan mudahkan. Yang jelas begini, 1, kita tidak boleh putus asa kalau kita lupa. Sering lupa.
Ya, barangkali dengan adanya lupa tersebut, Allah itu ingin agar kita mengulang-ulang bacaan, agar kita senantiasa berada di atas kebaikan, karena kan huruf yang dibaca dapat pahala. Kemudian yang kedua, jangan mentarget, ya, jangan mentarget muluk-muluk kalau memang kita tidak bisa mampu menghafal banyak. Ya, kita ingat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ahabul a'mali ilallah wa adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang sedikit, ya, amalan yang rutin, maksudnya yang rutin walaupun itu sedikit. Ya, yang penting adalah sedikit rutin tiap hari, ya, daripada sehari satu halaman atau 1,5 tapi angin-anginan. Hari ini ngafalin, besok tidak ngafalin, ya. Demikian. Jadi metode ini insya Allah sangat cocok bagi kita yang tadi sebutkan di awal. Ya, ini Anda terapkan dan alhamdulillah bifadlillah, ya, sangat bermanfaat bagi Anda pribadi. Nah, silakan bagi teman-teman yang ingin menghafal dengan metode serupa, silakan. Sekali lagi, ya, yang paling penting hafalkan walaupun tidak hafal-hafal. Kenapa? Agar kita bisa menerangkan kepada Allah bahwa dahulu kita pernah berusaha untuk menghafal kalamullah. Walaupun mungkin ada saja halangannya, lupa lagi. Yang penting kita habiskan waktu kita untuk yang manfaat. Ya, dan tadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Allah, apakah kita menghafalin atau tidak di dunia? Jawabannya, kita dahulu pernah berusaha untuk menghafal. Wallahu a'lam. Semoga yang singkat ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.